إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yunajjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yada' anhu. Man sarrahu, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, atau barang siapa yang senang atau berbahagia atau suka, an yunajjiyahu Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Kesulitan-kesulitan pada hari kiamat ini yaitu ketika di mahsyar. Apa kesulitannya di mahsyar? Orang kalau dia berada di mahsyar akan didekatkan matahari ya sampai 1 mil, yang orang itu akan mendapatkan naungan kalau dia memiliki sedekah. Dan orang itu akan ditenggelamkan sebagian bahkan dengan keringat karena dekatnya matahari, karena dosa-dosa yang dia miliki. Nah, orang-orang yang dimudahkan atau orang-orang yang memudahkan atau ingin dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, termasuk di mahsyar. Kesulitan-kesulitan di mahsyar itu adalah orang dia boleh jadi tenggelam dengan keringat yang dia miliki. Kemudian kesulitan-kesulitan ketika dia di timbangan amalnya, ya, ketika dia waliyadzubillah kitab atau catatan amalnya itu diberikan dari belakang punggungnya atau dari arah kirinya, dengan tangan kirinya dia mengambilnya. Demikian juga kesulitan-kesulitan ketika dia berada di sirat, ya, di siratil mustaqim, yang boleh jadi dia akan ditenggelamkan masuk ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Atau itu kesulitan atau sebagian dari kesulitan-kesulitan di akhirat, atau dia akan dijauhkan, dihalau oleh para malaikat dari telaga-telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dijauhkan dari telaga Rasulullah SAW dan dia tidak bisa meminum dari telaga tersebut. Yang padahal kalau dia minum dari telaga
Rasulullah SAW, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya setelah itu. Itu kesulitan-kesulitan apa? Di akhirat kelak. Siapa yang suka untuk dia diselamatkan oleh Allah dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin, maka hendaklah dia mempermudah orang-orang yang memiliki kesulitan. Ya, orang yang tidak dapat makan, kita berikan makan. Orang yang tidak bisa minum, tidak memiliki minuman, kita berikan dia minuman. Orang yang apa saja bentuk kesulitannya kita permudah. Ya. Bahkan orang, andaikan dia disibukkan setelah ibadah kepada Allah, memudahkan orang-orang yang sulit itu, walaupun dengan nasihat, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah apa? Urusannya. Artinya orang yang menyibukkan diri setelah ibadah kepada Allah dengan memudahkan orang lain, maka dia akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan apa? Memudahkan urusannya. Orang kadang-kadang dia berusaha menghindar, padahal dia mampu memudahkan orang lain, tapi dia menghindar, tidak mau dengar, tidak mau tahu, apalagi dia akan mencari orang-orang yang mendapatkan kesulitan. Bahkan dia mungkin menghindar dari memudahkan orang lain. Dan ini kebodohan yang besar. Karena seperti kita sebutkan, kalau dia mengetahui hakikat apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, maka dia akan dapatkan bahwa pada kesulitan orang lain itu ada apa? Ada kemudahan kalau dia memudahkan urusan mereka. Dan memudahkan urusan orang itu tidak mesti bahwasanya orang itu kemudian berhasil memudahkan urusannya. Tapi dia ada ikhtiar mau memudahkan. Memudahkan orang itu mungkin dengan menasihatinya. Sehingga yang tadinya dia gelisah dengan kesulitannya, kemudian dia menjadi tenang. Atau dia menyelesaikan urusan orang tersebut sehingga dia keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Orang yang ingin atau suka untuk dia diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memudahkan urusan orang-orang yang dalam kesulitan. Au yadha' anhu, atau meletakkan atau melepaskan dia dari kesulitannya itu. Para ulama mengatakan juga au yadha' anhu ma yata'allaq bi huquqihi, atau dia meletakkan apa yang berkaitan dengan haknya. Misalnya, orang ini dia memiliki hutang. Dia tahu orang ini dalam kesulitan. Lalu kemudian dia sedekahkan apa yang dia ada pada orang tersebut dari hutang piutang. Ya, maka ini termasuk apa namanya? Makna au yadha' anhu, atau dia meletakkan. Artinya meletakkan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh orang itu, atau dia meletakkan hak yang dia punya hak untuk mengambil atau menuntut dari orang tersebut. Misalnya dia berhutang, dia tahu orang ini dalam kesulitan, justru dia manfaatkan kesulitan orang itu untuk dia mudahkan. Dengan dia melepaskan dia dari kewajiban untuk mengembalikan hak yang wajib dia tunaikan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memiliki faedah pertama tentang keutamaan untuk memberikan hutang kepada orang lain yang dalam kesulitan. Kemudian juga faedah yang lain, yaitu disunnahkannya untuk menunda orang yang di dalam kesulitan menunaikan hutangnya sampai dia mendapatkan kemudahan. Kemudian faedah yang lain, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya balasan itu apa namanya selaras atau sejenis dengan apa yang diperbuat oleh orang. Artinya orang kalau dia memudahkan orang lain, dia pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyusahkan orang lain, maka dia pasti akan diberikan kesusahan oleh Allah bahkan lebih besar. Ya. Oleh karena itu terutama kita, ya, di pondok ini para santri, santriwati, ya, dia hidup bersama untuk menuntut ilmu, berbarengan dengan saudara-saudarinya untuk menuntut ilmu,
maka jangan pernah mempersulit urusan orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Jangan membuat orang lain sedih. Jangan membuat orang lain menjadi susah. Apalagi untuk menyakitinya. Ya, karena para penuntut ilmu itu orang-orang yang dia diberikan naungan oleh para malaikat dari sayap-sayap mereka. Ya. Wa annal malaikata wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayap-sayap mereka ya bagi para penuntut ilmu karena mereka suka dengan apa yang mereka cari atau mereka tuntut dari ilmu. Ya, oleh karena itu jangan kita meremehkan teman kita lalu kita zalimi, ya, dicubit temannya atau dia pukul atau dia caci maki atau dia menyusahkan dia, ya. Justru kita sebaliknya, apa yang menyenangkan teman kita kita perbuat, ya, dari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpikir selalu untuk membantu orang lain, bukan hanya berpikir bagaimana orang lain memberikan kita atau membantu kita. Ya, karena orang-orang beriman dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya kalau orang itu sudah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disia-siakan. Dia akan dijauhkan dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga faedah yang lain berkaitan dengan hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti membalas kebaikan yang diberikan seseorang kepada saudaranya dengan balasan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka perbuat. Oleh karena itu orang yang berakal, apalagi dia beriman, dia pasti lebih berharap kepada kemudahan Allah dibandingkan dengan kemudahan apa? Makhluk. Dan kita kalau hati kita sudah condong kepada makhluk, bahkan walaupun itu orang tua kita, walaupun itu orang yang paling kita cintai, kita berharap kepada dia, pasti kita sebagai makhluk Allah akan kecewa. Dan tidak tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Maka itu kita harus latih diri kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin orang digoda oleh syaitan. Masa hal-hal kecil kita minta kepada Allah. Karena ada orang yang berkata kadang-kadang, dan itu menunjukkan penyimpangan di dalam muamalah kita sebagai hamba kepada Allah. Ada orang yang mengatakan berlebihan, ya, dia mengatakan saya malu untuk meminta kepada Allah. Saya malu untuk minta kepada Allah. Saya banyak dosa. Saya sedikit amal saya. Kemudian dia tidak berdoa. Dan ini safah, ini kebodohan. Justru Rasulullah SAW, beliau yang mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an ya'uda ilaihi sifra. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat pemalu dan zat yang sangat derma. Maha derma. Allah Subhanahu wa taala maha derma, maha pemurah, maha malu Allah Subhanahu wa taala. Yastahi min 'abdihi, Allah malu kepada hambanya. Kalau hambanya itu mengangkat kedua tangannya, lalu kemudian kedua tangan itu akan kembali dalam keadaan kosong. Artinya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jikalau bertanya hamba-hambaku tentang aku, tentang Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi, jikalau bertanya kepada engkau Muhammad tentang hamba-hambaku, fa inni qaribun, sungguhnya aku adalah zat yang dekat, ay qaribun bi'ilmihi wa ihatatihi wa laysa bidzatihi. Jadi Allah itu dekat kepada hambanya dengan ilmunya, dengan penguasaannya kepada makhluknya, dengan perlindungannya, dengan rahmatnya, ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti menjawab
doa atau permohonan orang-orang yang berdoa idza da'an, ay idza da'ani, jikalau mereka berdoa. Ya, artinya kita itu yang penting terus berdoa. Dan justru orang itu kalau dia merasakan dirinya terus meminta walaupun hal-hal yang kecil, itu menunjukkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat diri kita jarang berdoa, ya, sama dengan orang jarang berzikir, maka berarti ada masalah pada kita. Dan boleh jadi kita di dalam waliyadzubillah di dalam kesombongan. Karena hamba yang tawadhu itu dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa apa saja yang dia inginkan, yang tidak ada padanya tajawuz tentunya, tidak ada berlebihan di dalam doa, ya, tidak berlebihan di dalam doa, ya. Seperti misalnya sekarang dia berdoa meminta kepada Allah supaya dia dijadikan nabi dan rasul. Itu namanya tajawuz dalam doa. Karena setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah. Tidak bisa diikhtiarkan. Ya, tidak bisa diikhtiarkan. Orang berusaha misalnya supaya jadi nabi dan rasul, tidak. Nabi dan rasul Allah yang memilihnya. Dan dia sudah terputus risalah dan nubuah itu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengakui nabi dan rasul setelah wafatnya Rasulullah SAW, berarti dia pendusta. Dia dajjalun minad dajajilah. Ya, dia dajjal waliyadzubillah. Ya. Jadi orang dia sibukkan dirinya meminta kepada Allah. Dan tidak boleh, itu semua godaan syaitan. Baik itu syaitan jin ataupun syaitan manusia. Karena ada orang yang berkata sekarang, saya malu kalau minta kepada Allah. Saya banyak dosa, amal saya sedikit. Bahkan dia merasa dengan tawadhu, dia rajin ibadah, ini. Saya malu karena amal saya tidak seimbang dengan keinginan untuk dia berdoa kepada Allah. Ya. Itu bukan sikap yang benar, bukan keimanan yang benar. Orang-orang beriman justru dia banyak minta kepada Allah. Banyak minta kepada Allah. Dan itu menunjukkan sidqil iman. Kejujuran iman itu manakala dia banyak meminta kepada Allah. Sebagai sebutkan, kalau kita ingin melihat di antara tanda-tanda kita dekat kepada Allah itu, kita bisa lihat dengan banyak dan tidaknya kita berdoa kepada Allah. Berdoa minta kebaikan, ya. Sama dengan kalau orang itu dia ingin melihat pada dirinya apakah betul-betul dia mencintai Rasulullah SAW, maka dia lihat sejauh mana dia mengikuti Nabi Muhammad SAW dan juga dia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin yang banyak kita abaikan juga. Di antara sebab-sebab kemudahan juga dan keluarnya orang itu dari kesulitan adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu para ulama bahkan menulis khusus kitab tentang keutamaan ya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.